Hai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin nama aku Ihsan di Podcast Nesatar. Kali ini Oscar kedatangan tamu nih, yaitu Ketua OSIS SMP Negeri Sutaraju periode 2023-2024. Hai Kak Gepira. Hai. Enaknya manggil apa nih Kak? Enaknya sih panggil Kak Gepira aja ya, atau Kak Pira aja. Oke Kak, siap. Lanjut aja ya Kak. Kakak emangnya lagi sibuk apa nih Kak sekarang? Karena kan udah lengser jadi OSIS juga, jadi aku lebih fokus ke nugas, mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian-ujian, ujian praktek, dan lain sebagainya. Itu aja sih. Lanjut aja ya Kak, lanjut lagi. Aku boleh ya nanya-nanya Kakak sekarang, kan Kakak udah lengser nih, udah lulus OSIS. Istilahnya pasti sedih kan? Kangen sama teman-teman atau kumpul-kumpul organisasi. Kalau misalkan sebelum masuk OSIS nih Kak, kan pasti ada motivasi. Apa sih motivasi Kakak yang bikin tertarik masuk OSIS? Aku sih lebih tertarik ke kalau ada event-event, kan OSIS tuh pakai jas alma mater gitu. Terus nyiapin acara itu tuh kayak seru aja, bareng-bareng semuanya. Dan kalau eventnya sukses kan bisa seneng semuanya. Iya. Terus kalau misalkan setelah masuk, tahu nggak kalau misalkan sebelum masuk OSIS nih, kan pasti Kakak punya motivasi. Apa sih Kak motivasi yang bikin Kakak tertarik masuk OSIS? Nah, motivasi aku dulu pas mau masuk OSIS ya karena kayak keren aja gitu. Terus kayak seru jadi OSIS. Kalau ada acara-acara atau kegiatan-kegiatan kan suka sama OSISnya diatur-aturnya segala macam. Itu aja sih. Kayak menambah relasi aku juga, wawasan aku juga buat kedepannya, buat lebih tahu apa itu organisasi, bagaimana cara menghadapi organisasi dengan benar. Terus kalau misalkan setelah masuk OSIS nih Kak, pasti ada gak sih Kakak tuh merasa, wah sikapku nih agak-agak beda dari yang tadinya santai-santai aja. Pas masuk OSIS Kakak harus buru-buru bagi waktu, takut keteteran. Nah, cara Kakak mengatasi hal tersebut gimana sih Kak? Cara bagi-bagi waktu atau Ya. gimana? Aku sih lebih bagi-bagi waktu. Kalau cara aku bagi-bagi waktu dibagi 4 biasanya. Satu untuk keluarga, kemudian belajar, OSIS, dan juga main ya tentunya. Karena kalau terfokus ke yang hal-hal serius terlalu ya betul ya, harus ada satu-satunya juga ya. Kalau bahas waktu nih, pastikan Kakak harus pintar-pintar bagi waktu ya. Berorganisasi, belajar, juga hangout atau bermain sama teman itu kan perlu ya Kak? Iya perlu Ya. banget itu mah. Nah, buat Kakak cara-cara bagi waktu itu gimana sih? Seperti yang tadi. Ya seperti yang tadi, misalkan dari jam sekian sampai jam sekian belajar. Kalau udah belajar, me time sama keluarga. Kalau udah gitu, kalau ada masih saya tuh kan kayak tadi aja ya Chan, Ya. bagi 4 waktu. Kalau misalkan dari jam sekian sampai jam sekian waktunya untuk belajar. Kalau udah me time sama keluarga. Kalau ada kepentingan organisasi bisa lanjut organisasi. Kalau udah luang, udah santai waktunya, bisa main sama teman, bisa hangout lah. Iya Kak. Kalau sama rekan OSIS nih Kak, kan pernah gak sih ada cekcok? Nah, cara Kakak mengatasinya gimana sih Kak? Kalau masalah cekcok kan pastilah ada Ya. ya, setiap organisasi ataupun pertemanan juga pasti ada cekcok. Cara aku ngatasinya sih lebih ke cekcok dulu, udah cekcok semuanya, udah semuanya pada ngomong. Kalau udah pasti kan diem ya. Iya. Nah, udah gitu pasti kan diskusi lah ya. Cara ngatasin cekcok atau masalah, kalau ada masalah di organisasi, aku lebih ke kayak ya udah sok kalian tuh pada cekcok dulu aja. Kalau udah nanti kalau udah ada cekcoknya diskusi lagi. Ada event-event atau acara kegiatan yang diadakan sekolah atau OSIS. Terus kemudian acara tersebut atau event tersebut berhasil dan sukses, yaitu pasti jadi hal yang paling tersenang ya menurut saya dan juga anggota-anggota saya sebelumnya. Jika ada event atau acara-acara yang sukses,
itulah hal yang paling menyenangkan. Dan juga kalau hal-hal pengalaman sedih sih pastinya kemarin ya, udah setting jam, udah pisah sama temen-temen, tapi nggak lost kontak juga, masih berhubungan gitu ya, masih sering berkomunikasi. Ya Kak. Menurut Kakak nih, berorganisasi itu penting gak sih Kak? Penting banget, karena kalau aku dulunya nggak kenal sama OSIS, aku gak bakalan jadi Kevira yang sekarang, teman-teman ya. Siapa sih yang gak kenal sama Kak Vira gitu ya kan? Lanjut ya Kak. Ada gak sih Kak pesan buat angkatan OSIS yang sekarang ini? Pasti banyak ya. Intinya mah harus lebih dari angkatan aku sebelumnya. Perbuatan jelek atau apapun itu, yang jeleknya dibuang, yang baiknya diambil. Dan untuk angkatan Ican dan teman-teman, semoga bisa menjadi angkatan OSIS yang lebih sukses dari angkatan aku sebelumnya. Dan paling yang jelek-jeleknya diperbaiki lagi sama angkatan Ican. Dan intinya mah tetap semangat dan sukses terus. Terima kasih. Kemarin saya dapat rezeki jadi ketua OSIS ya teman-teman. Terima kasih atas dukungannya dan supportnya, dan juga teruntuk Bapak Ibu Guru yang telah mempercayai saya dan juga teman-teman selama 1 tahun. Terima kasih. Oke Kak. Terima kasih ya Kak karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oke guys, karena aku udah banyak ngobrol sama Kak Vira, jadi aku tutup dulu podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe.